Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam rubrik Politik Embongan. Kemarin lalu ya sudah out of date sih ya, nggak update lagi karena sudah cukup lama juga ada tidak segar ya, cuman nggak apa-apa karena menjadi pertanyaan kita. Kita tahu bahwa SYL merupakan petinggi dari Nasdem telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ya, kan begitu berita yang kita lihat di YouTube itu. Ya, kalau KPK ya urusannya apa ya, koruptor, korupsi gitu ya. Cuman aku juga ya agak aneh. Kenapa yang mempublish status tersangkanya justru Menkumham ya? Siapa itu? Lah lupa dia Menkumham. Siapa nih? Menkumham kita. Iya, Menko Polhukam ya. Mahfud MD justru yang mempublish kok Mahfud MD ya. KPK kan belum saat itu, tapi Mahfud MD sudah mempublish bahwa SYL ya yang saat itu lagi di luar negeri dan dikabarkan sempat hilang kontak. Ada aja. Hilang kontak. Ya, sempat hilang kontak terus dipublish sebagai sosok yang langsung gelarnya tersangka loh itu. Ya. Yang jadi pertanyaan gue, gimana seorang Menko Polhukam itu kan Menko itu statusnya kan lebih tinggi dong dari seorang, harusnya itu kan job description-nya juru bicaranya KPK yang mempublish. Dia disuruh bosnya ini dipublish gini baru dia ketemu wartawan ya diumumkan, kan begitu seharusnya. Tapi kenapa kok justru seseorang dengan level yang lebih tinggi ya, Menko Polhukam kan lebih tinggi daripada hanya cuman juru, KPK pun itu cuman juru bicara. Kenapa terjadi apa ini? saling saling ketidakaturan job description ya, yang seharusnya itu tugas ya yang diemban oleh apa namanya itu, oleh ya kalau di perusahaan itu PR lah, public relation ya, juru bicara lah gampangnya, justru diambil alih oleh Menko Polhukam setingkat menteri loh. Berarti kan dia menggrounded gitu. Siapa nih namanya tadi Menko Polhukam? Mahfud MD kan menggrounded itu. Dia yang Menko Polhukam mengambil tugasnya eh, juru bicara ya, juru bicara KPK-nya. Nah, dari sini ya kita kan menjadi bertanya-tanya kok bisa begitu ya gitu. Dan gue nggak ngerti sih secara hukum itu. Kalau secara hukum loh ya, kalau secara aturan job description itu nggak boleh dong. Kan ada lahannya sendiri-sendiri. Kalau dari segi hukum gue nggak ngerti boleh nggak begitu. Karena yang punya otoritas KPK ya. Apa karena dia sebagai Menko Polhukam kan itu kan masalah hukum, jadi dia juga boleh. Tapi pun kalaupun dia boleh misalkan cawe-cawe kan itu lintas kan sudah lintas instansi kan. Kalau KPK itu kan ad hoc, dia lompat pagar ya. Kalaupun misalkan boleh kan nggak harus Mahfud yang turun ya, mungkin siapa kayak yang disuruh orang Menkumham kok capek-capek Mahfud MD yang turun sekelas Menko kok ya. Oke. Itu menjadi pertanyaan kita ya. Ada apa ini gitu. Kan seharusnya ya itu diambil oleh juru bicara KPK. Salah nanti setelah juru bicara KPK mempublish, masalah Menko Polhukam memberi penegasan lagi itu soal lain. Nggak masalah. Cuman kan ini kan publik menerimanya pertama kali lewat Menko Polhukam sebelum KPK bicara. Artinya sebelum secara resmi memberikan berita kepada publik ya bahwa status si Syahrulnya sudah menjadi tersangka itu kan belum, justru kita terima dari Menko Polhukam itu. Ada apa gitu? Kalian pernah nggak bertanya tentang itu ya? Maksud gue begini loh.
eh Sahrul ya, ini kan bukan anggota biasa dalam Nasdem. Dia termasuk pimpinan level atas ya, nggak tahu bidang apa juga nggak ngerti. Tapi kan ya bidangnya itu apa, coba kalian lihat lah. Tapi levelnya kan mestinya level atas gitu ya. Ring satu lah gambarannya begitu ya. Ring satunya Nasdem ya. Nah, Nasdem sekarang kan ini kan suasana tahun-tahun politik mencalonkan presiden ya. Nah, di antara mereka nggak usah gue jelasin, udah tahu lah ya. Dulu kan satu kongsi, sekarang kan pecah kongsi. Artinya sudah tidak satu rel yang sama lagi, terjadi rivalitas kan. Ya wajar sih kalau masing-masing mencalonkan, kan masing-masing mestinya terjadi rivalitas. Ya enggak ada masalah, ya memang harus begitu. Bagaimana kalau nggak terjadi rivalitas? Yang penting kan rivalitas itu dilakonin secara baik, secara bagus gitu ya. Nah, ini kan politik ini, ya, tahun-tahun politik. Yang menjadi pertanyaan dengan keanehannya kalau gue, menurut gue aneh. Kalau menurut lu nggak aneh ya nggak tahu gue ya. Hadirnya Menko Polhukam ya, mempublish status si Sahrul sebagai petinggi Nasdem. Nasdem sudah pecah kongsi, sudah tidak lagi bersama konco-konconya. Nasdem nyalonkan, konco-konconya juga nyalonkan. Ya. Yang hadir dalam benak gue nih, sebetulnya penanganan kasus yang sedang rame ini, cuman kan beritanya menjadi terkubur dengan berita yang lagi top, sianida. Ya, ya itu ya nanti kita bicarakan terus sendiri lah sianida itu ya. Karena intinya sih begini ya. Banyak yang harus diselesaikan kalau kita lihat baik perbincangan dari orang-orang yang terlibat dalam peradilan itu ya. Tapi sudahlah itu ya. Nanti kita bicarakan di tajuk yang lain ya. Sekarang kita bicara tentang penanganan kasus korupsi ini. Dengan ada yang seperti itu, kita menjadi tanda tanya kan. Apakah penangkapan ya, sekarang kan sudah ditangkap itu, dan itu terpaksa kan, akhirnya nggak datang sendiri itu kan, diambil paksa itu ya. Dan kita belum tahu apa mengapanya begini. Dengan dihandlingnya lah gitu lah ya, supaya lebih lebih enak ngomong. Dihandlenya kasus korupsinya si Sahrul Yassin Limpo ini, yang notabene itu petinggi Nasdem, yang notabene Nasdem telah pecah kongsi dengan konco-konconya dahulu, yang notabene Nasdem juga punya calon presiden. Pertanyaan gue, apakah kasus itu terlaksana memang penegakan hukum atau perspektifnya politik? Kita harus lihat nih. Ya. Apakah ya dengan dihandlingnya ya Sahrul Yassin Limpo, yang notabene orang penting ya di Nasdem, yang notabene lagi Nasdem sudah pecah kongsi dengan konco-konconya dulu, masing-masing menyalonkan presiden ya. Dan ditambah lagi tadi di awal sudah gue bilang, kok yang menyampaikan kepada publiknya kok Menko ya, bukan juru bicara KPK. Terus kita bertanya, apakah penanganan ini itu murni penanganan dalam rangka penegakan hukum? Hukum artinya ya siapa saja kalau korupsi ya diselesaikan oleh KPK. Siapapun dan kapanpun namanya, kalau korupsi ya pasti berhadapan dengan KPK. Nah, itu kan kalau begitu kan penegakan hukum itu. Tapi ini penegakan hukum atau pertarungan politik? Ya ini. Kita rakyat kita tonton dulu ini. Ini murni penegakan hukum atau pertarungan politik? Karena mereka sudah pecah kongsi. Kalau ini pertarungan politik, ya kita tetap untung juga sih. Akhirnya kita tahu borok-boroknya, karena di antara mereka sudah saling serang. Namanya pertarungan kan ada penyerangan, ada pertahanan.
Ya, pertahanan politiknya sekuat apa, maka dibikin serangan yang lebih seru lagi. Orang di lingkaran pertamanya dijadikan penyakitan oleh KPK. Nah, cuman masalahnya kalau ini pertarungan politik, ya kita sih tetap untung, artinya rakyat tahu kan. Selama mereka itu tidak berkongsi, itu akan jalan dan lumayan lah ya, daripada tidak. Tapi kalau seandainya mereka berkongsi, ya sudah, nggak akan nggak akan diangkat ya. Artinya KPK itu kan memang harus diawasi, jangan sampai dia menjadi alat politik oleh kekuasaan. Gitu loh ya. Makanya KPK itu harus independen. Jangan mau menjadi alat politik. Dia seharusnya itu independen lah. Ya, jangan dijadikan alat. Nanti kalau dijadikan alat politik jadi kacau. Ya. Seperti tadi aku bilang, apa yang sedang kita hadapi dengan kasus Syahrul Yassin Limpo yang sudah menjadi, sekarang sudah nggak tahu ditahan atau nggak, tapi sudah dipanggil paksakan oleh KPK. Nah ini murni penegakan hukum. Kalau murni penegakan hukum ya alhamdulillah, memang seharusnya begitu. Lah ngapain juga KPK kerjanya kalau nggak menegakkan hukum yang terkait dengan korupsi? Orang negeri ini sudah begini beratnya menghadapi keberanian para maling-maling itu. Ya, harapan kita sini penegakan hukum. Bukan ya perspektifnya pertarungan politik. Meskipun kalau lewat ini ternyata pertarungan politik, kita tetap untung juga karena kita tahu mana yang bejat, mana yang bobrok, mana yang maling, mana yang membangun negeri ini kita tahu. Cuman kalau ini pertarungan politik, kita tahu ketika mereka tidak berkongsi. Kalau mereka berkongsi, gini maksud gue, kalau mereka berkongsi kita tidak tahu. Karena kan saling melindungi kalau sudah berkongsi. Tapi kalau mereka tidak berkongsi seperti sekarang ini, ya itu kan saling menggunakan apa saja yang bisa digunakan sebagai serangan politik, termasuk ya kadernya dijadikan orang penyakitan oleh KPK. Ya, oke. Apa menurut kalian? Apakah penanganan kasus korupsinya si SYL sebagai petinggi Partai Nasdem ya, Syahrul Yassin Limpo ini murni penegakan hukum atau ini pertarungan politik? Silakan tuliskan komentar kalian di bawah. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam Politik Embongan.